pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita. Mungkin Anda kaget karena saya dan Valdia berada di dua lokasi yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Betul. Iya. Jadi kami sudah 2 minggu itu work from home atau bekerja dari rumah. Betul. Dan tidak diperbolehkan untuk bepergian untuk liputan ya, Ana ya? Betul, biasanya kan kita syuting kemana-mana berdua pemirsa, tapi kali ini dari rumah masing-masing. Saya di negara bagian Virginia, tepatnya di Northern Virginia di Fairfax County. Iya, dan saya di Washington DC, tepatnya di Shaw. Ya, nah dari sini saya dan Valdia ingin mengajak Anda untuk melihat berbagai liputan serta perkembangan terakhir mengenai bagaimana warga di Amerika Serikat menyikapi pandemi COVID-19 ini. Betul, dan sudah ada banyak sekali negara bagian yang lockdown ya, alias tutup. Betul. Bisnis-bisnis semua tutup, kecuali bisnis-bisnis yang esensial seperti supermarket, apotek. Untuk hal-hal lainnya tidak diperbolehkan ya, Ana. Betul, jadi ini udah hari keberapa Valdia kita di rumah? Udah mulai lumayan tidak bosan. menghitung. Tapi nggak apa-apa, show harus tetap jalan terus. Nah, untuk liputan yang pertama ini, kami akan menampilkan bagaimana warga Washington DC. Nah, ini warga Washington DC ini terhitung yang lumayan penurut ya Valdia ya. Iya. Tapi warga Washington DC lagi-lagi berusaha sebisa mungkin untuk menaati himbauan untuk tinggal di rumah. Contohnya adalah dalam liputan berikut. Berbagai restoran sepi, walau sebagian tetap buka untuk jasa antar atau ambil. Namun museum, bioskop, dan berbagai pusat kegiatan warga di Washington DC tutup sejak awal Maret. Warga bersiap menghadapi hal yang terburuk dan berdiam di rumah. Just checking out the grocery store. I try to just take exactly what we need and no more because got to make sure to leave something for everybody and making the best of what we have. I don't want to clean out the store and other people will need things too. So trying to be reasonable about it. I stocked up and have about 14 days worth of things that I think I would need to support myself if I got ill. Tak sedikit yang senang bisa lebih banyak waktu bersama keluarga. Trying to spend the time being outside as much as possible. We've been cooped up all day and inside the house, and so we are coming out to the park. I'm enjoying spending more time with my pet. Yaitu Honey dan Teddy. He's just a gorgeous guy, you know what I mean? Just getting him out for some fresh air in the springtime. I love making cupcakes. Karena sekolah tutup, Sofia memanfaatkan waktunya menghias kue, menelpon video teman-temannya, dan bermain bersama adiknya Jasmine. I'm really happy because we get more time to spend with our family. And we've been bike riding down our alleyway. And then we've been doing a lot of crafts and we made cupcakes. Baik anak-anak maupun dewasa, di tengah masa mengkhawatirkan seperti sekarang, warga DC berusaha menghadapinya dengan optimis. Dari Washington DC, VOA. Selama di rumah ini aku juga pengen cerita nih. Jadi kalau udara di luar ada mataharinya tuh, saya pasti keluar untuk lari dulu sebentar, terus lanjut lagi bekerja di rumah. Saya juga di rumah jadinya lebih sering untuk masak, apalagi karena sekolah tuh diliburkan. Nah, nggak hanya sekolah aja Valdia yang tutup, tapi juga tempat-tempat beribadah juga tutup ya, untuk sementara ini. Betul. Nah, contohnya juga masjid-masjid yang ada di sekitar Washington DC dan bahkan di seluruh Amerika Serikat. Suasana Darul Hijrah, masjid yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat ini, berbeda dari biasanya. Gerbang dan pintu masjid yang selalu terbuka, kini dikunci. Masjid yang menjadi tempat ibadah ribuan jamaah tampak lengang. Ini karena Masjid Darul Hijrah menghentikan seluruh kegiatan dan menutup masjid untuk sementara, seperti yang dilakukan masjid-masjid lain di wilayah ibu kota maupun di berbagai wilayah Amerika. First time probably in the history of the United States that the masajid decided that the congregational prayers, the Jumu'ah in particular, would be suspended. We had to have specific metrics. One of those metrics was whether the county or the state declared a state of emergency.
whether there was a spread of the disease in the local population that would put people at risk. Begitu pula dengan masjid milik komunitas Indonesia, Imam Center. Karena kita juga selalu mengikuti panduan dari otoritas ini, dan kita aware, kita juga prepare, tetapi kita juga menghindari reaksi-reaksi yang berlebihan. Sedangkan kegiatan lainnya seperti kajian keislaman serta pendidikan agama bagi anak-anak tetap diadakan secara online. Belum diketahui kapan pintu-pintu masjid ini akan dibuka untuk para jamaah. Seperti Masjid Ar-Rahman di Redmond, negara bagian Washington, seluruh kegiatan masjid dihentikan mulai 1 Maret hingga 31 Maret. Kemudian ditaruh kertas gitu, panjang untuk makan itu. Habis salat, semua kertas dia cabut lagi, kertas baru lagi. Namun yang jelas menurut Imam Joban, mencegah penularan penyakit termasuk ibadah. Karena kata Nabi, kalau kamu mendengar ada virus di satu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Kalau kamu lagi di sana, kamu jangan meninggalkan tempat itu. Karena kalaupun kamu mati syahid itu. Namun Masjid Baitul Mukarram yang terletak di Arlington, Virginia, termasuk masjid terakhir yang terbuka bagi mereka yang ingin beribadah di masjid. Tetapi akhirnya mereka pun memutuskan menutup pintu. Because as we've been even though we're following all the precautions, that things are not going expected. We hope for the best, but at the same time we want to serve our community better. Any way it could possible. So we're thinking officially to close the masjid. Khususnya dengan bermunculannya kasus warga yang terjangkit COVID-19 sepulang mereka dari tempat ibadah. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Oke pemirsa, kalau gitu kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita pemirsa, dan sekarang saya berada di kompleks sekitar rumah saya di Fairfax County, negara bagian Virginia. Seperti yang Anda lihat, ini jalanan biasanya ramai dengan anak-anak sekolah yang baru pulang sekolah atau juga orang-orang yang baru pulang kantor. Tapi sekarang suasananya terlihat sangat sepi karena warga di sekitar sini berusaha sebisa mungkin untuk menaati himbauan untuk berdiam di rumah dan juga tidak bepergian kecuali untuk keperluan yang sangat penting, misalnya untuk membeli obat atau membeli makanan. Dan sekolah-sekolah di kawasan Washington DC area sudah tutup mulai awal Maret atau pertengahan Maret lalu. Pemirsa, di Fairfax County sendiri mulai tutup tanggal 13 Maret. Dan Gubernur negara bagian Virginia Ralph Northam telah menetapkan bahwa sekolah-sekolah di negara bagian Virginia akan ditutup hingga akhir tahun ajaran ini. Hal ini menimbulkan sejumlah tantangan, diantaranya bagi keluarga dengan penghasilan rendah yang anak-anak mereka bergantung kepada bantuan makanan dari sekolah. Namun sejumlah county di negara bagian Virginia berupaya untuk mengatasinya dengan mendirikan berbagai lokasi tempat pengambilan makanan secara gratis seperti yang dilakukan oleh Loudoun County. So we have a mother with 3 children. 3 children? Yes. Okay. So this is breakfast and lunch. Okay. Just for one. Okay. So everyone. Melody dan Iliana mengantarkan sarapan dan makan siang untuk murid ke beberapa lokasi yang ditentukan di kota Sterling, negara bagian Virginia. Monday through Friday. Okay. Hari ini mereka mengantar ke 6 tempat. Every bus has different routes. So we have to wait 10 minutes and then we go to our next one. All right. Setelah sekolah-sekolah meliburkan muridnya untuk mencegah penyebaran virus corona, program penyediaan makanan bagi murid tetap dilanjutkan melalui pengantaran dan diambil ke sekolah-sekolah. Penyelenggaranya adalah pemerintah kota atau kabupaten masing-masing. Okay, all of our schools, all 94, are open between 8 a.m. and 1 p.m. People can come in and get a breakfast and lunch to take home with them. We also have a bus service. We have 53 buses going out to 263 spots in the community over a route of 667 miles. Di wilayah tingkat 2 atau setingkat Kabupaten Loudoun County, terdapat hampir 84.000 siswa. 18% diantaranya masuk kategori keluarga pendapatan rendah yang bisa mendapatkan makanan gratis dan potongan harga. Turkey ham and cheese croissant, and we have the
chips, and we have a fruit. Selain makanan siap santap, juga ada disediakan bahan makanan untuk keluarga seperti sayuran kaleng, pasta, beras, dan lainnya. So we know some students are going to be food insecure during the closure, and we want to make sure they're well fed. Di tengah situasi pandemik COVID-19 saat ini, tidak hanya keluarga yang tidak mampu boleh mengambil makanan, melainkan siapa saja yang membutuhkan. But we are serving every student that comes here, so it doesn't matter if you qualify or not. If you need food, you are more than welcome to come. And that's going on at every Loudoun County Public School. Every school is open from 8 to 1 currently, and they are serving both breakfast and lunch on a daily basis. Dengan mulai adanya kekurangan beberapa pasokan makanan di pasaran, program semacam ini membantu siswa untuk mengkonsumsi makanan layak. Any school, you can pick it up at any school. And the email, they say too many directions. The school, different school, you can go anywhere. Dana untuk penyediaan makanan sehat gratis buat siswa ini didapat dari dana negara bagian dan dana nasional. Dari Loudoun County, Alam Burhanan dan Lea Yohanes, VOA. Sejumlah distrik sekolah di Amerika Serikat akan melangsungkan belajar mengajar secara online, tapi ini juga menimbulkan masalah terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai akses kepada laptop atau juga tablet bagi anak-anak mereka. Dan satu hal lainnya yang membuat orang tua prihatin adalah banyaknya anak-anak yang lalu tergantung kepada layar komputer atau tablet. Namun ada sejumlah pengusaha yang meluncurkan produk-produk yang menggabungkan antara teknologi dengan kesenangan anak dalam bermain. Dan contohnya dalam liputan berikut. Sejalan penutupan sekolah di seluruh Amerika, banyak orang tua cemas dengan penggunaan gadget oleh anak. If you're wasting your time on YouTube, Instagram, and TikTok, that's the bad kind of screen time that we want to eliminate. Technology is great. It's all around us, and there's so many fantastic things out there, but a lot of the way maybe kids use it is passive. Untuk menarik anak-anak keluar dari kebiasaan main games atau nonton, Martin Horstman menciptakan sebuah program di mana mereka bisa berkreasi dengan menggabungkan keterampilan yang diperlukan dengan teknologi. Aplikasi ini bernama Doodlematic. Pertama, merancang dan menggambar sebuah game dengan warna tertentu. Setiap warna menggambarkan avatar, tujuan, atau rintangan yang berbeda. Ambil foto lewat aplikasi di ponsel, maka terciptalah sebuah video game. We believe strongly that creativity and imagination is such an important skill for every career path that you might end up taking. Anak-anak bisa merancang 2 games secara gratis, lalu membayar $30 atau sekitar Rp490.000 untuk lebih dari 1.000 games. Aplikasi lainnya, Vivid Books, menggunakan realita tertambah untuk menghidupkan halaman-halaman buku pelajaran fisika. If you look at any traditional textbook that kids use today or that they used to use over the last 40 years, you see some small diagrams and plenty of text around them. Physics has a lot of caveats and a lot of concepts that are very visual in the sense that if you apply a digital layer with an animation that explains different concepts, it's much easier to explain rather than having to read a lot of text. Vivid Book bisa dicetak melalui desktop, ponsel, maupun tablet. Inilah yang terlihat pada aplikasi jika menyorot sebuah halaman. The device recognizes the image on the worksheet and that's how it knows that it should play a certain type of animation. App ini baru tersedia pada gawai Apple, namun versi web dan Android akan diluncurkan Juni. Selama pandemi, orang tua murid bisa mengakses buku-buku pelajaran secara gratis. Targetnya adalah siswa antara 10 hingga 12 tahun. Vivid Books juga akan menambah konten mata pelajaran kimia dan biologi, serta memperbanyak materi sehingga mencakup segala umur. Diharapkan anak-anak akan terbantu untuk tetap aktif secara mental selama sekolah tutup. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah, sekarang saya ingin kembali lagi ke rumah pemirsa karena masih gerimis dan udara juga semakin dingin. Kalau saya nggak jaga kesehatan, takutnya nanti saya rentan dan jadi sakit. Tapi sehabis ini akan ada Valdia yang menemani Anda dari Washington DC dalam berbagai liputan lainnya di dunia kita.
Halo pemirsa Dunia Kita, kembali lagi di Dunia Kita. Kali ini episode Working from Home and Social Distancing. Nah, inilah kondisi saya bekerja di rumah, di tempat tinggal saya, di lokasinya di Shaw, di Washington DC. Seperti yang Anda lihat itu pintu di belakang saya terbuka, itu adalah pintu menuju basement. Jadi semua pintu-pintu, pintu lemari, piring, pintu lemari, gelas ataupun pintu yang menuju ke ruangan lain di dalam rumah itu dibuka supaya bisa meminimalisir menyentuh benda-benda seperti knop pintu. Jadi memang di rumah saya sudah diterapkan sedemikian rupa cara untuk menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal. Nah, pemirsa, di Amerika memang wabah corona ini semakin parah dan salah satu yang terparah adalah New York State atau negara bagian New York, termasuk New York City di dalamnya. Warga negara bagian New York harus tinggal di rumah kecuali untuk hal-hal esensial seperti pergi ke supermarket, pergi ke apotek, atau pergi ke dokter, hal-hal seperti itu. Pemirsa, bagaimana kondisi terakhir di negara bagian New York? Kita lihat bersama di liputan ini. Pandemi virus corona masih menghantui kota New York. 7 hari setelah kota ini memberlakukan keadaan darurat, kondisi kota terlihat semakin sepi. Berbagai keputusan baru untuk menghentikan penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Toko-toko dan perkantoran di seluruh Manhattan ditutup. Sarana kereta bawah tanah dibersihkan 2 kali sehari. Kawasan Central Park tetap dibuka bagi warga yang perlu berolahraga. Area Times Square yang biasanya dipenuhi ribuan pengunjung tampak kosong dan lenggang. Panggung Broadway seperti ini biasanya selalu penuh oleh penonton, tapi pemerintah kota New York meminta semua kegiatan dihentikan karena hingga hari ini sudah tercatat bahwa ada penambahan 100 orang setiap hari terinfeksi virus corona. Dan apabila dibiarkan dan tidak dikendalikan, dalam waktu 2 minggu, New York akan mencapai 10.000 orang diprediksi akan terkena virus corona. Well, I think it's pretty scary, just a lot of stuff going on right now. I mean, I'm just concerned about a stay-in-place order right now. It's pretty nuts. Just want to keep trying to do the normal things you do and live your life. And this is disease we need to fight together. It's not about create any racist problem. Suasana kota yang tertutup mempengaruhi roda bisnis dan ekonomi kota New York. Hal ini juga dirasakan oleh pengusaha restoran Indonesia yang hanya dapat menjual makanan khusus untuk pesanan. Ya, banyak dampaknya sekali ya. Karena kan penghasilan kita kebanyakan dari dining. Sekarang tiba-tiba kita disuruh cuma take out sama delivery, ya otomatis income kita berkurang banyak. Sementara bagi Avi Goliat, kondisi ini justru menguntungkan. Dengan adanya corona ini, bisnis kami menjadi Indo-Java menjadi ramai karena orang-orang menjadi panik ya. Banyak sekali datang untuk memborong sampai toko hampir kosong. Pemberlakuan kota dalam keadaan darurat masih terus dilakukan hingga terdapat penurunan angka warga yang terinfeksi virus corona. Naratama dan Oliver Pras, VOA, New York. Nah pemirsa, di Washington DC suasananya juga tidak jauh berbeda dengan New York. Semua tinggal di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting atau esensial. Nah, bisnis-bisnis lokal di Washington DC juga tutup. Restoran-restoran hanya melayani pesan antar maupun ambil di tempat seperti itu. Dan perhelatan-perhelatan yang melibatkan kelompok-kelompok orang seperti misalnya pernikahan itu juga banyak yang sudah ditunda atau bahkan dibatalkan. Bagaimana kondisi terakhir bagi bisnis-bisnis lokal khususnya restoran dan juga acara-acara pernikahan? Ini dia liputannya. Sounds like a science fiction movie, but September 11 sounded like a science fiction movie, and it happened. Koki terkenal di Amerika, Jose Andres, mempersiapkan restoran-restorannya untuk kondisi krisis. Right now, everything looks normal, right? But we need to prepare for the worst and hope for the best. Ia menutup sementara restoran-restorannya di seluruh area Washington DC dan New York untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Yeah, so we're opening a couple items for the day. Ia mengubah fungsi restorannya sebagai dapur-dapur umum untuk memastikan orang-orang tetap memiliki akses pada makanan dengan menawarkan harga murah
Bahkan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. If we are able with these 4 restaurants I'm opening in downtown, show the way of how the restaurant private industry can be part of the emergency relief, I think in a very simple way we can keep our cities fed. The people that have money can afford to pay, and the workers can be afford to be getting a little salary. Makanan dalam kantong-kantong telah disiapkan di luar restoran. Cairan pembersih tangan dan tanda untuk menjaga jarak saat mengantri pun tersedia. Menurutnya, konsep ini dapat dijadikan model restoran lain untuk membantu publik jika sebuah kota menjadi pusat penyebaran virus corona. Sementara itu, seorang ayah menghadiri pernikahan putrinya beberapa waktu lalu di Arizona secara digital dengan bantuan teknologi robot. Ia adalah penumpang kapal pesiar Grand Princess yang harus dikarantina di California. Namun hal seperti ini bahkan tidak bisa dilakukan lagi seiring dengan semakin parahnya wabah corona. Banyak pasangan di Amerika terpaksa membatalkan atau menunda resepsi pernikahan mereka. The coronavirus is completely out of control when it comes to our industry. We depend on China and all of the manufacturers to produce our dresses. They don't predict them being back to work until April 1st. So when it comes to weddings in May, June, and July, that might not be possible. Asuransi acara pernikahan kini menjadi incaran. Harganya bisa mencapai ribuan dolar tergantung jenis proteksi pilihan. Dari Washington DC, tim VOA. Dan pemirsa, itulah episode Dunia Kita kali ini dari rumah masing-masing. Saya di Washington DC dan tadi Anne di negara bagian Virginia. Kalau Anda ketinggalan episode-episode Dunia Kita yang lalu-lalu, kunjungi saja YouTube kami di Dunia Kita atau website VOA Indonesia di www.voaindonesia.com. Jangan lupa kunjungi juga sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan juga Facebook Dunia Kita. Dari Washington DC dan juga Virginia, saya Valdia Baraputri dan tadi Ariadne Budianto mengundurkan diri. Tetap sehat, tetap semangat bekerja di rumah dan sampai jumpa.